Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucirvi Mahira, nomor BP 1810922037. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan survei saya mengenai manajemen lalu lintas. Berikut adalah peta lokasi di mana saya melaksanakan survei, tepatnya di Jalan Padang Panjang Bukit Tinggi, Bintungan Panyalayan, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar. Berikut ada beberapa foto dan juga video permasalahan lalu lintas yang ada di jalan ini. Di gambar yang pertama, bisa kita lihat itu adanya antrian atau macet yang tidak terlalu tidak lama dan juga tidak panjang. Ini diakibatkan dari kendaraan yang ingin berbelok dari arah atas maupun dari arah bawah. Di gambar di sampingnya, itu adanya antrian diakibatkan dari kendaraan berat yang lewat di ruas jalan ini. Nah, ini ada salah satu dampak dari kecelakaan yang terjadi di Jalan Padang Panjang Bukit Tinggi ini. Di sebelahnya bisa kita lihat adanya retak di jalan, tetapi ini tidak mengakibatkan atau mempengaruhi kepada kinerja lalu lintasnya. Berikut ada salah satu video permasalahan lalu lintas yang ada di persimpangan Jalan Padang Panjang Bukit Tinggi. Nah, di sini kita bisa lihat adanya antrian dari pengendara untuk dapat berbelok karena adanya konflik lalu lintas. Nah, sekian videonya. Lanjut ke analisa dan pembahasan. Pertama, mengenai geometri jalan. Fungsi jalannya itu adalah jalan arteri. Status jalannya adalah jalan nasional karena jalan ini menghubungkan antar provinsi dan juga merupakan jalan strategis nasional. Kelas jalannya adalah kelas 3A, tipe jalannya itu 2 lajur 2 arah tak terbagi. Lebar jalurnya itu adalah 6 meter, sedangkan bahu jalannya itu sekitar 1 meter, tetapi hanya sebagian yang terdapat bahu jalan. Lanjut ke lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas. Di ruas Jalan Padang Panjang Bukit Tinggi ini sering terjadi kecelakaan. Maka dari itu terdapat rambu lalu lintas mengenai rawan kecelakaan. Lokasi potensi kecelakaan itu terdapat pada ruas jalan yang menurun, sedangkan lokasi potensi kemacetannya itu terdapat di persimpangan. Ini diakibatkan dari kendaraan yang ingin berbelok baik dari arah atas maupun dari arah bawah. Selain itu, faktor lain kemacetan ini adalah karena lewatnya kendaraan berat yang dengan kecepatan yang lambat. Dan juga kemacetan ini terjadi pada hari-hari libur panjang dan juga hari raya. Lanjut ke kapasitas jalan, saya mendapatkan kapasitasnya itu adalah 2.484,3 SMP per jam. Lalu kinerja lalu lintasnya, jika derajat kejenuhannya itu pada jalan arteri dan jalan kolektor itu lebih dari 0,75, maka kita harus mempertimbangkan untuk meningkatkan kapasitas ruas jalannya. Nah, tapi di sini kita mendapatkan derajat kejenuhan Jalan Padang Panjang Bukit Tinggi itu adalah 0,56. Berarti kinerja lalu lintas jalan ini masih bagus sehingga tidak perlu dilakukan pertimbangan untuk meningkatkan kapasitas ruas jalannya. Lalu volume lalu lintas, saya melakukan survei selama 10 menit dan didapatkan volume lalu lintasnya 310 kendaraan. Dengan komposisi lalu lintasnya yaitu kendaraan ringan sebesar 46,13%, kendaraan berat 2,9%, dan juga sepeda motor 50,98%. Lanjut, ini adalah grafik volume lalu lintas. Bisa kita lihat pada menit ke-10, paling banyak kendaraan yang lewat di ruas Jalan Padang Panjang Bukit Tinggi ini. Berikutnya, analisis dan perkiraan kebutuhan kapasitas jalan yang akan datang. Perkiraan volume lalu lintas yang akan datang di Jalan Padang Panjang Bukit Tinggi ini akan meningkat diakibatkan karena pertumbuhan penduduk juga semakin meningkat setiap tahunnya. Maka dari itu, kapasitas ruas Jalan Padang Panjang Bukit Tinggi ini yang akan datang harus ditambah agar bisa menyesuaikan dengan volume lalu lintas yang semakin bertambah juga setiap tahunnya.
Tingkat pelayanannya diperoleh dari perbandingan volume per kapasitas yang didapatkan 0,56. Maka dari itu tingkat pelayanannya di Jalan Parapannya Bukit Tinggi ini termasuk kepada tingkat A. Berikut sketsa traffic konflik. Bisa kita lihat terdapat 9 konflik lalu lintas di sana. Terdiri dari 3 diverging, 3 merging, dan juga 3 crossing. Yang terakhir, mengenai hipotesa atau rencana pengaturan. Yang pertama, adanya petugas lalu lintas yang mengatur di persimpangan karena supaya tidak terjadi lagi kemacetan atau antrian di persimpangan tersebut. Walaupun masyarakat ada yang turun tangan untuk mengatur di persimpangannya. Kemudian adanya pelebaran jalan karena lebar jalan yang masih masih kurang. Lebih ditingkatkan lagi perlengkapan jalannya seperti fasilitas pejalan kaki, sepeda, dan juga penyandang cacat. Serta ditambahkan lagi bahu jalan di bagian yang belum ada. Kemudian yang terakhir adanya kesadaran pengemudi untuk mentaati peraturan dan selalu tetap berhati-hati di jalan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.